Sebentar, insting Anda ada kecurigaan bahwa ijazah itu belum tentu asli? Iya. Iya? Iya. 20 dokumen dari UGM, dokumen apa saja dan kepentingannya untuk apa? Wah, itu saya lupa kalau harus nyebutkan satu. Yang ada kurang lebih. Saya bicara soal ilmiah saja ya, soal fitnah biar pakar hukum dan para relawan ini yang suka saling fitnah ini. Saya akan langsung ke Bung Lukas. Bung Lukas, kemarin Anda sidang di KIP, Komisi Informasi Pusat, dan ada dua hal yang jadi perhatian masyarakat terkait dengan mencecar UGM, Universitas Gadjah Mada, dan juga mencecar KPU Solo. Bisa Anda ceritakan soal itu? Silakan. Ya, kami melakukan riset-riset sejak April ya, dan mulai memproses menggunakan prosedur undang-undang kebebasan informasi publik, keterbukaan informasi publik. Surat pertama yang kami kirim ke UGM, kemudian ke KPU Pusat, KPU Jakarta, dan KPU Solo itu akhir Juli. Minta salinan ijazah itu? Ya, jadi memang prosedur undang-undang KIP itu kita harus menghubungi lembaga-lembaga yang terkait. Apakah mereka bersedia memberikan dokumen dan informasi yang kita butuhkan. Kami meminta 20 jenis dokumen ke UGM, kemudian 7 dokumen untuk masing-masing KPU, dan 8 dokumen untuk Polda Metro Jaya. Oke, sebentar. Boleh saya elaborasi pelan-pelan ini ya. 20 dokumen dari UGM, dokumen apa saja dan kepentingannya untuk apa? Wah, itu saya lupa kalau harus nyebutkan satu. Yang ada kurang lebih. Ya, yang jelas adalah ijazah, salinan ijazah untuk Pilpres 2014, 2019. Dari wali kota dong harusnya. Wali kota itu 2000 berapa? 2004, 2012, 2014, 2019. Ya. Ya. Ya, kemudian yang lain antara lain KRS, kartu rencana studi, KHS, laporan KKN, dan banyak standar operasional prosedur tentang misalnya legalisasi ijazah dan sebagainya. Oh, jadi Anda nih bersama siapa nih? Kami bertiga. Siapa aja boleh Anda sebutkan? Ya, Mbak Leonie Lydia, beliau adalah pakar IT dari ITB, sekarang dosen di Bandung. Ya. Kemudian ada aktivis yang memang sudah beberapa kali mengajukan gugatan ke KIP. Ke KIP, oke. Ya. Bung Lukas ini wartawan ya, tokoh independen. Beliau adalah salah satu pendiri dari AJI, Aliansi Jurnalis Independen. Saya ingin tanya ke Anda, Bung Lukas, kenapa Anda tiba-tiba sejak April ya, kok pengen tahu ijazah Pak Jokowi? Ada apa? Ya, karena insting jurnalistik ya. Itu satu. Kedua, rasa ingin tahu, curiosity. Enggak, insting apa? Anda bisa jelaskan itu? Ya, ini saya merasa ada sesuatu yang abnormal ya, anomali ya dari isu ijazah ini. Saya tidak tertarik ketika tahun 2022-2003, waktu itu kasusnya masih Bambang Tri sama Gus Nur. Bagi saya termasuk yang menganggap isu itu saat itu what the hell gitu. Artinya ya saya anggap itu terlalu sumir gitu. Nyari-nyari lah waktu itu mungkin. Tapi kemudian ketika ini mungkin kesalahan terbesar dari kubu Jokowi ini adalah mencoba memposting foto atau foto ijazah Jokowi X. Itu yang diklaim itu ijazah aslinya, dan kemudian memancing orang untuk tahu. Nah, kebetulan kawan-kawan kita itu si Roy Surya dan yang lain kemudian meneliti kan. Nah, dari penelitian itu kan terjadi debat wacana publik. Terlepas dari benar salahnya ya, dari forensik hasil temuan-temuan itu. Nah, ini menarik ya, sebagai insting jurnalistik saya dan juga teman-teman Mbak Leonie yang pakar IT kan juga tahu lah. Nah, kemudian kita memutuskan mari kita coba lacak ini. Sebentar, insting Anda ada kecurigaan bahwa ijazah itu belum tentu asli? Iya. Iya? Iya. Dan oleh karena itu Anda dengan gigi bersama dengan ahli IT dari ITB tadi, Institut Teknologi Bandung, Anda mencari mulai step by step untuk kemudian mencari tahu. Yang pertama adalah mencari dari sumber primer, minta ke UGM, salinan-salinannya, legalisirannya. Ketika Juli kami kirim surat ke UGM segera menjawab, langsung menjawab dalam beberapa hari.
Tapi jawabannya yang kemarin menjadi sedikit skandal ya di sidang KIP. Ya. Karena jawaban pertama itu melalui email, tidak ditandatangani, tidak ada kop surat. Yang itu dipersoalkan oleh Majelis Komisioner KIP kan. Jadi seolah-olah tidak sah gitu. Iya, kan ditanyakan lah ini apa betul ini dari UGM. Tapi itu betul sebenarnya. Memang Karena orang UGM yang ngasih. Ya, karena memang itu dikirim dari email UGM. UGM yang datang siapa waktu itu? Saya nggak tahu namanya. Tapi salah satu pejabatnya? 3 orang ya. 3 orang. Staf pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Oke. Nah, yang menarik adalah ketika jawaban surat kami yang pertama itu dijawab dengan cepat, tapi tidak ada isinya kecuali bahwa UGM tidak menguasai dokumen tersebut. Dari seluruh 20-nya ada. Termasuk legalisirnya, fotokopi legalisirnya tidak ada. Ya, yang legalisir ijazah itu diberi dalih bahwa dokumen tersebut sedang tidak dikuasaan kami karena sedang kami dikirim ke Polda Metro Jaya. Oke. Nah, kemudian beberapa data-data dokumen SOP, kemudian juga data-data yang lain itu mereka bilang kami tidak mempunyai. Alasannya? Tidak ada alasan bahwa mereka tidak punya SOP itu. Kan kemarin UGM sama sekali tidak punya salinan ijazah Pak Jokowi? Tidak bilang begitu. Kalau salinan ijazah dikuasakan ke Polda Metro Jaya. Sudah tidak ada di UGM saat ini? Tidak. Jadi UGM tidak punya bahkan salinannya, itu yang mengherankan kami. Nah, ketika jawabannya yang begitu unik, kami kemudian mengajukan sesuai prosedur keberatan. Kita kirimi surat lagi. Kami antara lain minta bukti penyerahan dokumen itu ke Polda Metro Jaya. Antara lain sambil tetap meminta dokumen yang lain. Nah, kami mendapat surat jawaban yang menarik. Surat itu langsung dijawab dan dilampirkan dokumen serah terima dokumen dari Polda Metro Jaya yang jumlahnya sangat banyak, tetapi seperti yang kemarin kita tunjukkan, hampir seluruh halaman surat atau dokumen serah terima dokumen itu di black out istilah saya, dihitamkan, disensor. Jadi sama aja tidak memberikan apa-apa. Nah, itu kemarin betul-betul dipersoalkan dan membuat heran banyak pihak kan. Nah, yang kemudian yang lain kemudian KPU Solo? Solo ya, yang Solo juga kontroversial adalah karena telat menjawab lebih dari sebulan, mereka lupa rupanya atau ketelingsut surat email kami dan baru dijawab lebih dari sebulan setelah kami kirim. Dan jawabannya ada 11 poin. Yang paling menarik dan kontroversial adalah poin ke-10. Apa itu? Yang menyebutkan bahwa sebagian dokumen yang kami minta, termasuk dugaan kami salinan ijazah, itu sudah dimusnahkan. Tapi kan sudah dibantah hari ini oleh KPU Solo. Bukan ijazahnya yang dimusnahkan, tapi nomornya. Itu yang disampaikan oleh KPU Solo. Tapi waktu KIP kemarin ini sekaligus saksi, Anda kan saksi juga di sana ya, menghadiri sidangnya. Yang dikatakan KPU Solo sudah dimusnahkan adalah ijazahnya, salinan ijazahnya. Tidak begitu juga. Makanya kan kemarin itu dalam sidang agak membingungkan sebenarnya. Karena kan Anda sendiri nggak jadi bingung? Iya, karena PPID Solo, staf PPID Solo ketika diminta maju oleh hakim komisioner untuk menjelaskan ini yang dimusnahkan apa, dia nggak bisa menjawab karena dia nggak tahu. Kemudian ada nggak berita acara pemusnahannya? Dia juga nggak tahu. Kapan itu dimusnahkan? Juga nggak tahu. Ada nggak salinan ijazahnya? Sempat tanyakan nggak itu? Tidak di sidang. Tidak. Karena mereka memang tidak memberikan. Jadi pada waktu itu tidak salah ketika asumsinya adalah salinan ijazah yang dimusnahkan. Ya itu kesimpulan logis ya. Karena kan jawaban nomor 10 itu related ke jawaban sebelumnya yang ngomong soal ijazah. Oke. Jadi intinya semua yang kami minta itu umumnya soal salinan kami ijazah sudah dimusnahkan. Iya. Tapi memang tidak terinci, tidak dijelaskan apa yang dimusnahkan. Oke. Baik. Sebelum saya pindah, saya tanya pada Anda kan wartawan senior, Pak Jokowi udah selesai. Kenapa isu ijazah Pak Jokowi ini penting buat Anda? Ya, ini masuk bagian substansi ya. Kan ini judulnya ilmiah atau fitnah ya. Soal ijazah. Saya bicara soal ilmiah saja ya. Soal fitnah biar pakar hukum dan para relawan ini yang suka saling fitnah ini. Saya ilmiah saja. Saya mendekati pakai 2 pendekatan ya. Saya jurnalis, punya minat pada sains dan filsafat.
Jadi menurut saya ini adalah satu blunder besar dari kubu Jokowi. Dan artinya begini, isu ijazah ini menurut saya bukan perdebatan polemik soal ijazah. Tapi ada meta perdebatannya. Di balik perdebatan itu sebenarnya adalah pertarungan antara kubu keterbukaan melawan kubu ketertutupan. Maksudnya? Atau kubu kerahasiaan. Oke. Ya karena yang satu ingin membuka, Roy Suryo CS ingin membuka misteri ijazah itu, sementara kubu Jokowi ingin menutup, setidaknya menutup di hadapan publik luas. Bahwa itu sudah dibuka di kroninya polisi dan lainnya itu soal lain. Tapi intinya sampai sekarang setelah 3 tahun, misteri itu belum terungkap. Nah itu satu ya. Jadi ini antara. Padahal menurut Anda nggak masalah harusnya dibuka. Seperti Ya, Pak Arsul misalnya. Gini Bung, kejujuran itu kan sederhana. Kalau Anda dituduh dan Anda tidak merasa melakukan kesalahannya, tunjukkan aja bukti-bukti bahwa Anda tidak salah. Kalau Pak Jokowi memang punya ijazah itu, ijazah UGM lagi, universitas yang membanggakan, kenapa disembunyikan? Apa tujuannya? Apa motifnya? Nah, begini, ijazah itu kan selain membanggakan, juga bentuk satu pengakuan gitu. Kalau malu, ijazah kan bukan celana dalam yang bolong, yang malu untuk ditunjukkan ke publik. Jadi secara logika, secara filosofis tidak jelas ini motif ini. Dan ini kemarin saya di salah satu talkshow bilang bahwa Pak Jokowi langsung atau tidak langsung mempermainkan bangsa ini. Kenapa? Dengan isu ijazah. Karena tidak segera menunjukkan kalau memang asli. Kalau orang jujur dan punya asli, pasti harus ditunjukkan. Jadi tidak ada penjelasan psikologis, filosofis, dan ilmiah yang bisa membenarkan tidak maunya membuka. Bukan, tadi saya tertarik, memainkan bangsa ini. Iya, ini saya. Sebentar, boleh nggak saya tanya, memainkan bangsa ini di mana maksudnya? Ya artinya dia kan mantan presiden 2 periode. Dia kan bukan Risa Khalid yang harus menyembunyikan praktek korupsi minyak. Dan atau para koruptor, para manipulator, dia presiden dan harus diakui periode pertama dia itu banyak yang memuja dan mendukung. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Bung Refli Harun. Silakan. Jadi yang saya lanjutkan ya, bahwa ini bukan soal. Ini saya sedang bertanya karena menurut Bung Lukas, Pak Jokowi memainkan bangsa ini. Mempermainkan. Ya. Silakan. Ya. Ini nanti saya akan jawab. Jadi tidak ada sedikit pun menurut saya kehambelan sebagai seorang mantan presiden yang dulu mengkampanyekan diri sebagai orang yang humble untuk berani secara terbuka menunjukkan. Tapi seperti orang Jumawa, karena mungkin berasumsi yang minta Roy Suryo, Rismon, Tifa, dan mungkin dia tidak suka dengan 3 orang itu dan beberapa orang lain, dia merasa tidak perlu. Tapi itu kan bukan pertanyaan 3 orang itu saja. Ini pertanyaan rakyat Indonesia. Pertanyaan rakyat Indonesia. Dan pasti itu bukan pertanyaan relawan ya. Pertanyaan rakyat Indonesia yang non relawan Jokowi. Tapi relawan-relawan sekarang ini yang begitu gigih membela Pak Jokowi, ini kan relawan-relawan remah-remah roti kan.